nanti apa yang bisa memengaruhi keadaan tubuh ini yang terkait dengan persoalan halal dan haram. Kita masukkan dulu ayatnya, ini ke-7. Kita ambil dulu Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Ini kalimat halal pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian untuk perang beriman, Quran surah kedua ayat 172. Kemudian ini menjadi persoalan kalau masuk yang haram, ya, Quran surah ke-6 ayat ke-25. Kalau kita gabungkan dengan Quran surah kedua ayat 6 sampai dengan 7. Fokus. Faktornya bisa banyak. Contoh, ada yang dari makanan, ada yang bisa berupa perbuatan. Bisa dikumpulkan untuk makanan di Quran surah ke-5 kita ambil misalnya. Surah ke-5 surah apa? Al-Maidah. Ya. Kita ambil ayat 90 sampai 91. Tepikan ayat ketiga nanti kita tambahkan. Kemudian kita turunkan lagi misalnya perbuatan Quran surah kedua ayat 275. Bisa kita tambahkan untuk minuman Quran surah kedua ayat 219. Hadisnya kita ambil riwayat hadis At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad, tumbuh berkembang di Tirmidzi, disebut dengan At-Tirmidzi. Yang paling cepat kalau ingin menghafalkan nomornya 3334334. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr. Baik, ini dulu yang saya tuliskan. Sekarang fokus, perhatikan baik-baik. Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Teruskan. Fa idza sawaituhu, satu komponen pertama. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dua. Faq'u lahu sajidin. Sudah disebutkan dua di sini anatomi tubuh kita. Kata Allah, dan ingatlah, pelajarilah ketika aku Rabbu Muhammad menyampaikan pada seluruh malaikat dan jin pada saat itu, aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin. Ingat teman-teman, jadi sebelum Allah berfirman tentang ini, sudah ada malaikat dan jin sebelumnya. Strukturnya beda, komponen dirinya lain. Jin, ya misal, materi tubuhnya, fisiknya, keadaannya dijelaskan di Quran surah ke-15 di ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Adapun jin, kata Allah, materi penciptaannya saya buat dari api yang menyala-nyala. Dikalau jin dari api, malaikat dari cahaya, sedangkan manusia, kata Allah, perhatikan kalimatnya, min salsalin min hama'in masnun. Diambil kemudian dari saripati tanah yang kemudian dikeringkan seperti tembikan. Tapi bukan itu poin kita. Teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu, maka dalam proses penciptaan itu, pertama saya sempurnakan dulu keadaan fisiknya. Di ketika seorang ibu mengandung, tengah hamil dia, berproses kemudian, maka yang pertama kali berproses itu, kata Allah, ya, itu fisiknya dulu. Berkembang fisiknya. Anda buka hadis Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat. Fokus ke sini. Inna ahadakum. Oh, ini materi penting. Saking pentingnya kaget kalau sumpah. Inna ahadakum, setiap kalian, yujma'u fi batni ummihi
ummihi, akan dihimpun di perut ibundanya sebelum lahir, dikandung dulu. Ini mohon maaf ya, ini diantara mukjizat kebenaran Islam. 15 abad yang lalu, yang Nabi tidak pernah diajarkan tentang teori biologi, kedokteran, tiba-tiba bisa menyampaikan informasi ini. Jadi kalau bukan beliau utusan Allah, itu mustahil ada kalimat ini. Setiap kalian anak cucu Adam, sebelum lahir kemudian akan dihimpun di perut ibundanya dulu. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama terjadi pertemuan proses antara spermatozoa dengan ovum, masih proses. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 yang ketiga. 40 tambah 40 berapa? 80. Tambah 40 berapa? 120. Kalau 120 itu berarti berapa bulan? 4 bulan. 120 hari 4 bulan. Baik, dalam masa 4 bulan ini kata Nabi, maka janin yang sudah ada di perut ibunda itu sudah mulai berbentuk. Dia berkembang. Perkembangannya Anda lihat di Quran surah ke-22 ayat 5. Di situ disebutkan oleh Allah. Ya, dari mulai kemudian masih dalam bentuk spermatozoa dan ovum, jadi zigot, berkembang lagi sampai ke kelahiran, sampai kemudian kembali ke masa-masa yang seperti anak-anak lagi. Diterangkan lagi kemudian fokus Quran surah ke-22 ayat 5. Plus yang ini masih menunjukkan kepada aspek fisik. Dirinci lagi kemudian di Quran surah ke-23 ayat 9, 10, 11, 12 sampai dengan ke-13 nya. Kemudian diterangkan secara umum di Quran surah ke-7 ayat 189 sampai terakhir. Dan kalimatnya falamma taghasyaha, Quran surah 7 ayat 189, paling kanan agak sedikit ke atas. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana as-saliha lanakunanna minasy-syakirin. Kata Allah, seorang perempuan yang tengah bergaul secara biologis itu, dia nanti akan mengandung. Dari kandungan ringan menjadi semakin besar sampai dengan lahiran. Yang paling menarik, tadi saat sampai usia 4 bulan itu, ya fisiknya dulu dibuat, jadi dia mulai berbentuk. Usia 4 bulan tadi kata Nabi, fayanfukhu fihi ruh, baru ditiupkan rohnya. Anatomi yang kedua. Saya agak pelan-pelan. Dua ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa saat manusia diciptakan oleh Allah itu, maka dimulai dengan proses penciptaan fisik dulu, secara fisikal, body. Maka tidak ada makhluk yang disebut manusia kalau tidak ada fisiknya. Di bagian pertama, manusia disebut dengan manusia pertama kalau ada bentuk fisiknya, tubuhnya, bodinya, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki pada umumnya. Satu, kalau sudah fisiknya tercipta, khususnya sampai pada periode 4 bulan, 120 hari, fanafakhtu fihi min ruhi, baru ditiupkan roh ke dalam fisik ini. Hati-hati jika ada di sini akhwat yang tengah mengandung, kandungan usia 4 bulan, artinya kandungan itu sudah ada roh dalamnya, masuk roh.